Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke pembahasan dari pembuatan aplikasi CI. Kita akan membahas beberapa materi, yaitu setting base URL, load library helper, database, dan konfigurasi CI ke database. Jadi sebelum kita bermain di pemrogramannya, harus ada beberapa aturan dari CI yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah setting base URL, di mana setting base URL adalah pengaturan URL dasar untuk diarahkan atau memudahkan kita mengakses aplikasi yang sudah kita buat. Caranya gimana? Caranya mudah, klik di bagian Explorer, lalu masuk ke folder CI. Ini ada di XAMPP, htdocs. Ini barang CI yang kita sudah buat projectnya. Masuk ke application, lalu masuk ke bagian config. Di config ini ada file namanya config. Nah, ini kita buka. Nah, ini. Lalu kita cari tulisan base URL. Nah, ini di sini kosong, kita arahkan ke file kerja kita. File kerja kita dalam hal ini kita akan selalu mengakses http localhost rental belajar, sesuai dengan nama folder yang kita buat ya, belajar_ci barang_ci _ci. Nah, ini adalah cara setting base URL nya. Lalu kita save. Selesai untuk yang setting base URL. Oke, lanjut. Setelah kita bahas mengenai base URL, kita bahas mengenai load library dan helper. Nah, perbedaan Scratch PHP dengan framework adalah di sisi ini, di mana framework sudah menyediakan beberapa library, beberapa fitur atau beberapa codingan-codingan yang sudah jadi, dan beberapa fitur yang sudah disiapkan untuk digunakan programmer, jadi memudahkan. Nah, kita akan coba meload beberapa libraries dan helper sehingga memudahkan kita membuat pemrograman selanjutnya. Apa yang kita load? Apa yang kita set? Yang pertama, kita masuk ke application config, application config ya, tetap masih dicek. Lalu kita masuk ke auto load. Nah, ini yang di load. Di dalam auto load kita load beberapa libraries ya. Libraries yang pertama yang kita load adalah, karena kita mau mengakses database, kita membuat load database. Setelah itu, karena nanti kita ada session di mana ada penyimpanan data di browser, kita load session. Di situ pastinya kita ada sebuah form validation. Kita load form validation. Oke, jadi database, session, form validation. Nah, ini yang kita load. Nah, lalu apa yang kita load di bagian helper? Di bagian helper kita hanya meload URL karena kita belum berkomunikasi dengan file, akses file dan lain-lain. Nah, ini hanya kita URL. Kalau mau lihat contoh, ini ada di atasnya seperti ini. Jadi kalau mau dua, kita pakai koma, kita load.
Oke. Kita save. Maka untuk yang tahap kedua, load library dan helper sudah saya ulang. Untuk library tadi kita setting database karena kita akan komunikasi dengan database MySQL. Kita belum membutuhkan email. Lalu ada session karena kita akan menyimpan data kita sementara di browser. Ada form validation. Nah, ini kalian bisa lihat di directory libraries dari sistem CI memiliki library apa saja. Terus di helper kita hanya load URL, belum melakukan load file. Lanjut ya, kita ke proses buat database. Kita aktifkan dulu XAMPP nya. Ini udah aktif. Caranya yang mudah, buka lalu kita start. Nah, database nya kita load database GUI nya yaitu PHP My Admin. Kita buat database baru. Kita ketik barang _CI. Sini kita membuat dua buah tabel. Tabel pertama itu adalah user akses. Di sini ada ID, lalu kita set dia menjadi auto increment. Kirim. Lalu kita set nama, password, dan level. Nama ini kita set varchar, ini kita set 20. Password kita set varchar, ini kita set 20. Level kita set varchar. Kita set karakter saja karena dia fix 10. Kita simpan. Tabel yang kedua kita buat ya. Kita buat tabel yang kedua dengan nama barang atau mst_barang. Di sini ada ID juga buat lalu ada kode barang varchar, kode barang, lalu ada nama barang, ini kita 30, lalu ada jenis kita buat 15. Kita save. Oke, kita lanjut ke konfigurasi CI ke database atau konfigurasi CI untuk database. Jadi beda dengan Scratch PHP, untuk CI kita perlu melakukan konfigurasi agar pemrograman kita bisa berkomunikasi dengan database. Caranya buka barang CI, application, config, database, kita buka ya. Nah, di sini ada beberapa settingan yang harus kita set. Yang pertama username, hostname-nya localhost, sistemnya karena saya belum ada perubahan, saya masih root.
passwordnya kosong. Nah, database-nya disesuaikan dengan database yang kita buat, barang_ci. barang_ci. Nah, ininya kita driver ke MySQL. Ini kita simpan. Oke, sampai sini proses penyetingan dari sisi CI untuk pembuatan aplikasi sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai proses codingnya, bagaimana membuat models, membuat controller, dan membuat view. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini. Subscribe.